Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami peserta Latsar CPNS BPSDM Kalimantan Selatan tahun 2021, Angkatan 29, Golongan 3, Kelompok 1, yang beranggotakan saya sendiri Yulia Rahmida, ada teman saya Fitriani, Norma, M. Aulia Rahman, dan Hasmi. Nah, di sini kami diberi tugas tentang analisis isu kontemporer. Adapun tema yang akan kami angkat dari analisis isu kontemporer ini yaitu COVID-19. Nah, adapun hal-hal yang melatar belakangi kami mengangkat tema COVID-19 ini dikarenakan virus corona atau COVID-19 merupakan kasus yang dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus infeksi pneumonia ini memang banyak ditemukan di pasar hewan, diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadinya penularan. Memiliki gejala yang sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kejadiannya, muncul pandemi ini melumpuhkan semua aktivitas di kalangan masyarakat. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi di dalam waktu singkat sehingga membutuhkan penanganan secepatnya, baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah. Nah, untuk identifikasi isu, kami menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix ini kami gunakan untuk menganalisis isu yang ada sesuai topik. Kemudian, kami menggunakan analisis APKL dan USG untuk menentukan isu prioritas. Selanjutnya, kami menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone ini kami gunakan untuk menentukan sebab akibat dari isu tersebut. Dan yang terakhir, kami menggunakan tabel. Tabel ini kami gunakan untuk mencari alternatif penyelesaian isu tersebut. Untuk menganalisis isu yang ada sesuai topik, kami menggunakan metode pentahelix. Kami mengangkat 5 isu kontemporer dari COVID-19. Yang pertama yaitu masyarakat yang meragukan vaksin atau anti vaksin. Yang kedua, permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, maraknya pembuatan hasil rapid test palsu. Yang keempat, keefektifan PPKM dalam mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Dan yang terakhir, mudahnya WNA untuk memasuki wilayah Indonesia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk analisis yang pertama, kami menggunakan analisis APKL. Bisa dilihat dalam tabel analisis yang telah kami buat. Ada 5 isu yang kami angkat. Yang pertama, masyarakat yang meragukan vaksin atau anti vaksin. Yang kedua, permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, maraknya pembuatan hasil rapid test palsu. Yang keempat, keefektifan PPKM dalam mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Yang kelima, mudahnya WNA untuk memasuki wilayah Indonesia. Dari 5 isu tersebut, ada 3 isu yang menurut kami dapat dianalisis kembali dengan analisis USG, yaitu masyarakat yang meragukan vaksin atau anti vaksin, permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19, dan yang ketiga maraknya pembuatan hasil rapid test palsu. Ada 3 isu yang kami analisis kembali dengan analisis OSG. Isu yang pertama yaitu masyarakat yang meragukan vaksin atau anti vaksin. Urgensinya ada 5, seriousness 5, growth 5, total 15. Isu yang kedua yaitu permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Urgensinya 4, seriousness 4, growth 3, total 11.
Isu yang ketiga yaitu keefektifan PPKM dalam mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Urgensinya ada 3, seriousness 3, growth 2, total ada 8. Nah, dari ketiga isu tersebut, yang menjadi isu yang paling penting untuk mendapatkan solusi atau alternatif pemecahan masalahnya adalah isu masyarakat yang meragukan vaksin atau anti vaksin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bagian yang akan saya jelaskan yaitu diagram fishbone. Penyebab tingginya angka masyarakat anti vaksin atau masyarakat yang meragukan tentang vaksin, salah satunya yaitu MEN, meliputi pemahaman masyarakat tentang vaksin yang masih minim, keraguan masyarakat terhadap keamanan dan keberhasilan vaksin, dan masyarakat beranggapan dirinya kebal dari COVID. Selanjutnya yaitu machine. Di sini minimnya fasilitas pendukung vaksin. Yang ketiga yaitu metode, meliputi minimnya sosialisasi pemerintah tentang vaksinasi. Dan keterjangkauan fasilitas vaksin belum merata. Yang keempat yaitu environment, yaitu keraguan masyarakat terhadap adanya vaksin COVID-19 dan maraknya teori konspirasi yang beredar di media sosial. Dan yang terakhir yaitu material, ketersediaan vaksin yang terbatas, dan produsen vaksin merupakan negara virus COVID berasal. Demikian yang dapat saya sampaikan pada diagram fishbone ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu masyarakat yang meragukan vaksin atau anti vaksin. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya vaksin. Di sini kami mengangkat 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang vaksin kepada masyarakat. Tahapan setiap alternatif yaitu mendata masyarakat yang belum divaksin, melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin. Hasil yang diharapkan adalah munculnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Alternatif yang kedua yaitu penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi mengenai vaksinasi. Tahapannya adalah membuat konten yang menarik perhatian pengguna media sosial, mengupload konten di berbagai media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Hasil yang diharapkan agar sosialisasi vaksinasi jadi lebih cepat dan mencakup masyarakat luas. Pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kami mengenai isu-isu kontemporer khususnya COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.